Yuk, ini untuk menjawab pertanyaanmu ya. Tanda-tanda orang step by step orang menjadi kaya dan juga step by step orang menjadi miskin. Secara umum, ini adalah skenario yang paling klasik dan umum dan kuno gitu ya. Kalau modern-modern nggak tahu deh. Jadi pertama ada seorang muncul dan entah bagaimana caranya jadi pegawai, korupsi, mau legal, ilegal, punya jadi mucikari aja apapun namanya, intinya dia punya penghasilan. Penghasilan entah besar atau kecil lebih besar daripada pengeluaran, maka terjadilah surplus. Surplus entah ditabung atau enggak dia ngutang lagi bebas, dia membeli aset yaitu properti. Kembali lagi ini cerita kuno. Terjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Habis itu mungkin tahun 6, 7, 8 dia berhenti karena dia nyicil yang 1, 2, 3, 4, 5, atau dia nabung untuk beli properti yang lebih besar, atau dia lihat market lagi jelek gitu, nggak tahu deh. 6, 7, 8 dia nggak berhenti, dia berhenti beli. Tahun 9 dia beli lagi, tahun 10 dia beli lagi. Dan dia tidak pernah sampai kena sita atau tidak pernah sampai jual rugi banget. Ya udah, set. Kemudian di tahun ke-11 atau tahun ke-12 market properti bagus, market booming, jeger, dan dia jadi kaya. Properti bisa diganti dengan saham, bisa diganti dengan US dollar, emas atau apapun. Intinya dia mengumpulkan atau menyicil aset setiap tahun atau dalam jangka waktu tertentu dia surplus, dan satu titik roda nasib berpihak pada dia dan dia menang dan dia boom, dia jadi kaya. Kembali lagi, sesudah kita menjadi kaya, lebih mudah untuk menjadi lebih kaya. Contoh, kalau kita punya uang 100 miliar, 1%-nya sudah 1 miliar. Kalau kita punya uang 100 juta, 10 kali lipat baru jadi 1 miliar. Jadi untuk uang yang sama, sudah jadi kaya, itu jauh lebih gampang untuk menghasilkannya. Jadi ketika kita kaya, sebenarnya secara umum kita lebih gampang menjadi hemat, sorry. Karena kita lebih gampang nyari diskon, kita bisa beli in bulk, kita bisa cari-cari harga yang murah untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang menjadi miskin itu kebalikannya. Pertama, penghasilannya stagnan atau menurun, apapun itu. Pengeluaran atau kalau penghasilannya naik, pengeluarannya naik lebih besar lagi. Jadi terjadi yang namanya defisit. Defisit tahun demi tahun, meskipun asetnya masih banyak, mengakibatkan yang namanya krisis dalam bentuk uang kontan. Krisis dalam bentuk uang kontan sebenarnya lebih sehat kalau aset dijual. Ini pengalaman pribadi, tapi sebagian besar orang lebih suka menjaminkan asetnya. Aset dijaminkan satu demi satu, mulai dari yang paling jauh sampai yang paling dekat. Jadi ketika cicilan kita ke bank itu mulai kalah, jadi kita punya utang 100 juta, tahun depan tetap 100 juta atau naik ke 105 juta, pokoknya bertambah atau tetap, itu sudah siaga 1. Lanjut, itu siaga 1. Siaga 2 adalah ketika rumah pribadi dijaminkan, itu siaga 2. Siaga 3 tentunya ketika Anda kehilangan rumah pribadi dan mulai menjadi pengontrak. Begitu Anda mengontrak, sudah menurut saya secara umum, balik lagi teori kuno, sudah tidak bisa lagi dikatakan kaya, sudah masuk ke kelas menengah. Syukur-syukur masih muda, masih bisa nyicil ulang, tapi kalau enggak, ya selamat berjuang ketika rumah Anda sudah hilang dan Anda ngontrak. Tapi kalau masih terus berlanjut, Anda akan jadi miskin. Semuanya disita, mungkin penghasilannya juga hilang, kemudian terjadi deadlock, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Contoh, nama baik di bank sudah busuk, kemudian penghasilan hilang, kemudian gaya hidup Anda akan habis. Jadi seperti yang tadi diceritain, gaya hidup orang tuh biasanya ketika dia kaya, anggaplah di sini. Ketika dia menengah itu turun sedikit aja. Ketika dia jadi miskin itu ambles. Jadi ini pengalaman yang saya lihat dari orang lain. Jadi dulunya dia itu kalau dibilang kaya mungkin enggak, menengah ke atas lah. Dia punya beberapa aset properti, dia punya toko. Ini kisah di Kelungkung dulu ya, dan hidupnya nyaman-nyaman saja. Anaknya sekolah lumayan prestis di Ciputra di Surabaya. Baik-baik aja lah hidupnya.
tududu. Kemudian kita ada desas-desus lah kalau dia secara keuangan dia tidak terlalu bagus karena anggota keluarganya ada yang boros dan bisnis dia mulai ketinggalan zaman. Tapi itu saya dengar tahun 2005. Saya umur 15 tahun. Tapi gaya hidupnya baik-baik aja, makan tetap enak, mobil tetap ada. Semuanya baik-baik aja lah. Dududu. Tahun 2015, 10 tahun kemudian, gosipnya masih sama, tapi baik-baik saja. Dududu. 2020 awal-awal sebelum pandemi tiba-tiba semuanya hilang. Semua rumah, semua properti yang dia kumpulkan bertahun-tahun semuanya hilang. Dia ngontrak, mobilnya hilang, dan di usia yang cukup tua dia mesti nyuci baju sendiri. Dia makan aja susah, tiba-tiba saja. Jadi ini cuma untuk cerita kalau ketika orang itu sama kayak kanker ya. Bukan berarti kena ada kista 1 sekarang mati besok, enggak. Kanker stadium 1 sekarang mati besok, enggak. Tapi dari simptom pertama terjadinya defisit, utang tidak bisa dicicil, satu demi satu aset mulai masuk bank, sampai ketika Anda habis itu bisa makan waktu 10 sampai 15 tahun. Tapi ketika masuk jurang itu langsung puff kayak air bah gitu. Langsung selamat datang ke dalam kemiskinan. Jadi begitulah tanda-tanda, ciri-ciri dan secara umum ya step by step orang menjadi kaya dan menjadi miskin berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya.